Kemudian tahap selanjutnya perlu kalian ingat untuk Amos itu setiap variabel independen itu perlu dihubungkan dua mata panah atau untuk menguji korelasinya. Jadi ini harus ada dua mata panah supaya bisa berjalan. Nah, dua mata panah. Kemudian variabel yang ditusuk atau variabel yang punya persamaan itu harus memiliki error. Seperti di sini ada interveningnya, ada y-nya ya. Nah, ini harus diberi error. Error itu di mana? Error itu adalah di bawahnya indikator tadi, di bawahnya item tadi ya. Jadi ada tulisannya add a unique variable to an existing variable. Kita klik, kita pilih yang intervening dan juga kita pilih yang dependent. Nah, ini juga kita gambarnya mungkin kurang jelas, kita pindah menggunakan truck. Nah, kita juga bisa pindah ini menggunakan truck supaya kelihatan jelas errornya. Atau mungkin kita lebihkan sekalian juga boleh ya, nggak masalah, yang penting bisa kelihatan model itu. Ya, kemudian kita matikan move-nya, kita lepaskan dulu karena di sini masih ada tanda biru 3, kita lepaskan. Nah, setelah itu ini secara model sudah digambar dengan baik. Nah, cuma di sini ada curve-curve yang bisa kita sesuaikan ukurannya ya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Ini ada curve yang bisa kita sesuaikan dengan bawahnya copy. Di bawahnya copy di sini untuk merubah ukuran. Ini kita klik garisnya sampai dengan warnanya berubah putih ya. Nah, kita sesuaikan supaya bisa. Ini juga bisa berlaku untuk variabel. Kalau memang variabelnya terasa terlalu kecil, indikatornya biarkan aja, cuman variabel bisa kita perbesar lagi. Ya, kita perbesar lagi supaya bisa kelihatan, teman-teman. Nah, kemudian kita move object, kita sesuaikan objeknya, move objeknya ya. Pakai truck tadi, kita lihatkan garis-garisnya supaya nampak ya. Kita rapikan. Nah, di sini akan mulai kelihatan jelas modelnya, ukurannya pas. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah memberi nama ya. Memberi nama kita bisa zoom, kita berikan nama yang di sini sesuai dengan indikatornya, teman-teman. Jadi sesuai dengan indikatornya. Di sini ada kita klik 2 kali, object properties. Kemudian di sini ada kita beri nama, fontnya besarnya harus sama seperti SPSS tadi. Kita cek lagi SPSS ya. X-nya di sini adalah kapital, 1, 2, 3 semuanya ini nggak pakai spasi, nggak pakai titik, maka ini juga harus sama ya teman-teman. Pastikan sama. Jadi kita tulis di sini X1. Di sini kita tulis X2, tinggal kita teruskan aja. Di sini kita tulis X3, di sini kita tulis X4, di sini kita tulis X5, sini kita tulis X6, sini kita tulis X7, di sini kita tulis X8, di sini kita tulis X9, di sini kita tulis X10, di sini kita tulis X11, di sini kita tulis X12. Kemudian di masing-masing indikator, di masing-masing item ini ada errornya ya. Ada errornya yang perlu kita isi dan errornya itu angkanya nggak boleh tumpang tindih. Sama seperti X tadi, di sini nggak boleh ada yang sama. Misal di sini X1, di sini muncul lagi X1 itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi pastikan lagi ini tidak ada yang tumpang tindih. Kemudian kita isikan error. Error di sini juga kita klik di lingkarannya, kita kasih E kecil aja, E1. Kita klik berikutnya E2. Berikutnya E3, berikutnya E4, berikutnya E5, berikutnya E6, berikutnya di sini E7, berikutnya adalah E8, berikutnya E9, berikutnya adalah E10, berikutnya adalah E11, berikutnya adalah E12. Nah, untuk ukuran di sini juga kita perlu rapikan, teman-teman. Perlu kita rapikan. X1 di sini ya kita perlu rapikan ukuran fontnya karena kita bisa zoom in zoom out ya. Kita bisa sesuaikan misalnya fontnya cukup di 10 saja. Ya, masing-masing X kita sesuaikan 10. Font size-nya X4 juga kita sesuaikan 10. X5 supaya rapi ya, tidak ada kata yang keluar dari kotaknya.
X7 X8 juga 10, X9 10, X10 10, 11 10, X12 juga kita kasih font 10. Nah, kemudian errornya juga demikian, biar nggak terlalu keluar begini, kita bisa kecilkan aja, misalnya kita ambil di angka 9, E2 juga 9, E3 9, E4 kita ambil 9, yang penting itu rapi, nggak keluar dari garis. 9, kemudian E6 juga 9, E7 9, E8 ini 9, E9 juga 9 ukurannya, font size-nya. E10 ini 9 juga, E11-nya 9, E12-nya 9 juga. Nah, ini sudah lengkap teman-teman. Berikutnya jangan lupa untuk error di masing-masing persamaan, ini kita bisa beri nama Z1, ukurannya kita sesuaikan misalnya 10 saja. Kemudian kita pilih yang berikutnya, kita beri nama Z2, ini untuk error dari variabel, bukan error dari item ya. Ukurannya kita sesuaikan 10 misalnya. Nah, ini gambar sudah selesai. Kemudian kita beri nama variabel. Misalnya di sini kita klik 2 kali nama variabelnya. Nah, kita beri nama misalnya di sini adalah finansial literasi ya, finlit. Kemudian di sini ada finansial attitude. Ya, kemudian di sini ada, kita kasih contoh aja nama variabelnya, misalnya locus of control ya. Kemudian di sini ada juga misalnya di sini ada financial behavior ya, atau di sini yang kita Y-nya aja financial behavior. Kemudian variabelnya financial literasi, interveningnya, kemudian di sini ada financial attitude. Nah, kita sesuaikan fontnya juga biar rapi ya teman-teman, misalnya 15 saja cukup. Oke, financial behavior di sini ada, X-nya kita locus of control, financial attitude, financial literacy, dan financial behavior. Ini gambar sudah sempurna, sudah siap untuk dijalankan ya. Kemudian kita berikan judul untuk model ini, misalnya kita kasih title di sini ya, model penelitian finansial behavior. Nah, oke. Ini adalah judulnya. Kemudian di sini harus ada goodness of it index ya, teman-teman, untuk mengetahui apakah model ini dikatakan layak atau tidak. Nah, goodness ini kalian klik juga title juga bisa. Klik lagi title. Jangan lupa di sini klik left align biar bisa kita atur bebas posisinya. Kemudian di sini kita kasih kapital semua, goodness of it index, indices. Nah, di sini kita pilih bawahnya. Yang pertama adalah GFI sama dengan garing terbalik GFI. AGFI sama dengan garing terbalik AGFI. TLI sama dengan garis terbalik TLI. RMCA sama dengan garing terbalik CMIN. Kemudian NFI sama dengan garing terbalik NFI. Ya.
Ini kalian simpan, oke. Nah, ini goodness of fit index, kita bisa atur ukurannya. Misalnya kita sesuaikan aja, nggak usah terlalu besar ya, misalnya 14. Oke, di sini model udah siap, kita sesuaikan posisinya. Nah, ini model udah siap di running, teman-teman. Sudah siap di running dengan model seperti ini ya. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Kalian nanti silakan gambar, silakan sesuaikan. Ini untuk tahap pertama kita mempelajari bagaimana memasukkan data ke Excel, bagaimana memindah ke SPSS, sampai disimpan, kemudian kita menggambar model. Dan terakhir dari model adalah kita simpan ya. Kita simpan, save ya, kita kasih nama, kita simpan di folder yang kita tuju ya, kita ingat ya. Kita beri nama latihan primer misalnya. Oke, kita save. Nah, kita save ya. Ini Amos-nya udah siap kita running, berikutnya akan saya jelaskan di part 2.